Setiap pagi, pria itu mengantar istrinya kerja. Lalu dia kembali ke pinggir kali dan memancing sampai sore. Yang membuat warga bingung bukan itu, tapi karena rekening gaji istrinya bahkan memakai nama suaminya sendiri. Sebagian orang menyebutnya malas, tapi sebagian lain merasa mungkin pria itu sebenarnya sudah hancur lebih dulu. Istrinya bekerja di sebuah gudang online shop di daerah Jakarta Barat. Shift pagi, kadang masuk sebelum matahari terbit. Dan hampir setiap hari, pria itu selalu mengantarnya. Awalnya warga mengira dia bekerja shift malam, atau mungkin sedang libur panjang. Tapi minggu demi minggu lewat, dan pria itu tetap terlihat di tempat yang sama. Pinggir kali kecil, duduk di tembok beton pinggir air, dengan tas pancing dan alat pancing modern yang terlihat tidak murah. Kadang dari pagi, kadang sampai langit mulai gelap. Yang aneh, dia tidak terlihat seperti pengangguran biasa. Motornya masih terawat. Rokoknya hampir tidak pernah habis. Dan kopi di sampingnya selalu masih hangat. Dan setiap sore, dia tetap menjemput istrinya pulang kerja. Meski belakangan, istrinya mulai lebih sering diam di perjalanan pulang. Awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Di lingkungan seperti itu, semua orang juga sibuk cari makan. Tapi makin lama, warga mulai hafal dengan rutinitas mereka. Pagi, istrinya berangkat kerja. Siang, pria itu sudah duduk di pinggir kali. Kadang sendirian, kadang ngobrol dengan sesama pemancing. Sore, dia kembali menjemput istrinya pulang. Hampir setiap hari begitu. Dan karena terlalu sering melihat, orang-orang mulai bertanya-tanya. Masih mancing terus? Kerjaannya sekarang apaan sih? Kasihan juga istrinya. Pria itu jarang menanggapi. Paling cuma senyum kecil. Atau lanjut menyeruput kopi sasetnya. Tapi belakangan, istrinya mulai lebih sering diam. Kadang langsung masuk rumah, tanpa banyak bicara. Dan entah kenapa, suasana di antara mereka mulai terasa berbeda. Awalnya, orang-orang cuma mengira pria itu sedang kehilangan pekerjaan. Hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh di Jakarta. PHK, usaha gagal, atau kalah saing dengan umur yang makin bertambah. Tapi lama-lama, cerita tentang mereka mulai terdengar semakin aneh. Salah satu teman kerja istrinya pernah bercerita kalau rekening untuk gaji bulanan wanita itu bukan memakai namanya sendiri, melainkan nama suaminya. Awalnya orang-orang tidak terlalu percaya, tapi beberapa kali istrinya memang terlihat kebingungan sendiri soal uang. Pernah juga terdengar dia harus menunggu transfer dari suaminya untuk kebutuhan kecil. Dan anehnya, dia tidak pernah banyak menjelaskan, tidak marah, tidak juga membela suaminya. Tapi belakangan, dia juga jarang terlihat benar-benar tenang. Kadang saat dijemput pulang, tatapannya kosong melihat jalanan Jakarta yang macet. Sementara pria itu tetap menjalani harinya seperti biasa. Mengantar, menjemput, mancing di pinggir kali. Tapi entah kenapa, suasana di antara mereka tidak lagi terasa sama. Padahal dulu, pria itu bukan seperti sekarang. Beberapa warga masih ingat, dia pernah kerja di perusahaan logistik. Sering berangkat pagi, kadang pulang malam. Motornya dulu lebih sering dipakai kerja daripada diparkir lama di depan rumah. Orangnya juga tidak banyak diam. Kalau ada waktu kosong, biasanya cari tambahan lagi.
Tapi semuanya mulai berubah setelah tempat kerjanya tutup. Katanya sempat coba kerja di beberapa tempat. Ada yang di gudang, ada juga yang jadi kurir harian. Tapi tidak pernah lama. Entah karena umur, atau mungkin karena hidupnya sudah terlanjur jatuh duluan. Sejak saat itu, dia mulai sering terlihat di pinggir kali. Awalnya cuma sore hari. Lama-lama hampir setiap hari. Dan anehnya, istrinya tetap bertahan, tetap bekerja, tetap pulang bersama pria yang sama. Meski sekarang, senyumnya sudah tidak sesering dulu. Sebenarnya, rumah tangga mereka masih terlihat baik-baik saja. Mereka jarang terdengar bertengkar. Pria itu juga masih mengantar istrinya kerja setiap pagi. Masih menjemputnya pulang seperti biasa. Tapi makin lama, penghasilan satu orang mulai terasa tidak cukup. Harga kebutuhan naik, kontrakan naik, tagihan bulanan mulai bertambah. Belum lagi, anak mereka mulai masuk sekolah. Dan sejak saat itu, istrinya mulai sering terlihat kelelahan. Kadang pulang dengan wajah kosong. Kadang masih harus lembur, meski badannya sudah terlihat capek. Sementara pria itu mulai lebih banyak diam di rumah. Tidak banyak bicara saat makan. Tidak banyak menjelaskan soal rencana hidup. Dan entah sejak kapan, obrolan kecil di antara mereka mulai menghilang. Yang tersisa cuma rutinitas. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, tidur, lalu mengulang hari yang sama lagi. Anehnya, mereka sebenarnya masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada teriakan besar, tidak ada pintu dibanting. Tetangga juga jarang mendengar pertengkaran dari rumah mereka. Mereka cuma mulai lebih banyak diam. Kadang saat makan malam, suara televisi lebih sering terdengar daripada obrolan di meja makan. Anak mereka juga mulai terbiasa dengan suasana itu. Makan pelan, masuk kamar sendiri, dan jarang lagi meminta macam-macam. Tapi di hari Minggu, atau saat tanggal merah datang, mereka kadang masih pergi bersama. Ke mall, makan sederhana, menemani anak mereka bermain. Sesekali masih terlihat tertawa seperti keluarga yang tidak memiliki masalah apa-apa. Sementara istrinya masih tetap bekerja seperti biasa. Berangkat pagi, pulang malam. Kadang tertidur masih memakai seragam kerja. Dan pria itu tetap menjalani harinya seperti biasa. Mengantar, menjemput, duduk di pinggir kali. Kadang duduk berjam-jam bersama sesama pemancing tanpa benar-benar banyak bicara. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah pria itu masih sedang berusaha bangkit atau sebenarnya sudah menyerah sejak lama. Karena sampai hari ini, mereka masih tinggal di rumah yang sama. Masih makan bersama, masih tidur berdampingan. Tapi entah kenapa, semuanya terasa semakin jauh. Kadang mereka masih terlihat tertawa di food court mall. Sementara tagihan bulan depan belum tentu aman. Dan mungkin di luar sana masih banyak rumah tangga lain yang terlihat baik-baik saja. Padahal diam-diam sedang bertahan dengan caranya masing-masing. Kalau kalian pernah melihat atau bahkan pernah berada di situasi seperti ini, cerita dan pendapat kalian mungkin bisa membuat orang lain merasa tidak sendirian.